apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya. Ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah. Presiden Republik Indonesia kelima pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka.
nyawa orang nih. Enak bae dar-dar udahnya malah terus sapa iku jenenge si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu siap ngerti apa siap salah. Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum
formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak bayi dardor, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe T ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu tap. Untuk membantu
yang namanya polisi ini gampang ngomongnya, polisi dan kejaksaan, karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ininya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dardor, udahnya malah terus. Sopo itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku.
Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi. Terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK. Itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang benar loh. Orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi keroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak bayi dardor, udahnya malah terus
Sapa iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan, 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir
dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa, apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi, pernah. Presiden Republik Indonesia kelima, pernah. Gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan, ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dar-dar, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TTTT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Lor yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa?
Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, kamu saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah. Presiden Republik Indonesia kelima pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dardor, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopo we Jarot.
Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Hah, orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki ngono wae. Udah, apalagi yang Ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ininya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka.
nyawa orang nih. Enak wae dar-dar udahnya malah terus sapa iku jenenge si Sambonya lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau benernya hukuman yang baik itu apa sih kalau hukuman mati harus dibalas apa ya sampai saya tuh mikir loh di sini saya karena apa loh kalau yang matinya jenderal wah orang semurung sejagat pasti ribut tapi itu kerocok ibunya sampai mau pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Nah, ya saya iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Hah? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya. Lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau nggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TTTT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang benar loh. Orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi keroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh
Tata Negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dar-dar, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK, loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener lho. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar, Lho yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu TAP. Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya
itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh, iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ininya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dar-dar, udahnya malah. Terus, siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya, saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau nggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih.
tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Hah, orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Kamu saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dardor, udahnya malah terus. Sapa iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tuh.
benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau nggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang benar loh. Orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi keroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu siap ngerti apa siap salah. Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal. Tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin.
Kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa, apa sih? Si Yosua itu pangkatnya apa? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih enak bae dar-dar udahnya malah terus sapa iku jenenge si Sambonya lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok, ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR, kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR, kalau nggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi.
saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini-begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dardor, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung.
hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK. Itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Hah, orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang Ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok ngene, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa, apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi, pernah. Presiden Republik Indonesia kelima, pernah. Gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan, ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener gak sih peradilan apa ininya? Ya enggak, orang enggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dardor, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok.
Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu TAP. Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu siap ngerti apa siap salah. Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya.
ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, hah? Apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Hah? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan, ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Nah, jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ininya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dardor, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Hah? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama
polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, saya suruh begini-begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini-begini, itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya. Ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah. Presiden Republik Indonesia kelima pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak bayi dardor, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya, saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau nggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh.
saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Hah, orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang Ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok ngene, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dardor, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh.
Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau nggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Hah? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau nggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang benar loh. Orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi keroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu siap ngerti apa siap salah. Ada dua loh. Gitu. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya panglima tertinggi pernah
Presiden Republik Indonesia kelima, pernah. Gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan, ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dar-dar, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe.
Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini-begini. Itu nggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dar-dar, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi?
ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah, yang enggak lah orang benar loh. Hah, orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh, yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh, gitu. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu enggak benar, bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya. Ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah. Presiden Republik Indonesia kelima pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dar-dar, udahnya malah. Terus, siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya, saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, lo iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini?
tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya, kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh, iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu enggak benar, bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan,
Salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dardor, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, lo iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TTTT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Lor yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi keroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla.
siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dar-dar, udahnya malah terus. Sapa iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar.
Loh yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok ngene, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh, iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dar-dar, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa iki? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya lo iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya,
Lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR, kalau nggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TTTT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi keroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Kamu saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak,
orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak bae dar-dar, udahnya malah terus. Sapa iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa iki? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir,
dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dar-dar, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa iki? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya lo iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK, loh. Lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TTTT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Lor yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa?
Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini, gampang ngomongnya, polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan, 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah. Presiden Republik Indonesia kelima pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dardor, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim, sopo we, Jarot.
Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK, loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Hah, orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan, 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya. Ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah. Presiden Republik Indonesia kelima pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka.
nyawa orang nih. Enak wae dar-dar udahnya malah. Terus sapa iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat toh. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa iki? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang bener. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir
dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak bayi dardor, udahnya malah terus. Siapa itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya satu sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono loh. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa?
itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini, gampang ngomongnya, polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dardor, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa iki? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopo Jarot.
Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe t ngono ku lho. Lah ndi ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah. Kasihan loh saya sama polisi-polisi keroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini. Kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu nggak benar, bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang kerocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah. Presiden Republik Indonesia kelima pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka.
nyawa orang nih. Enak bae dar-dar udahnya malah terus sapa iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu musim misain. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang benar loh. Orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu siap ngerti apa siap salah. Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum
formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ininya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih enak bae dardor, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa iki? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu
yang namanya polisi ini gampang ngomongnya, polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia, kamu saya suruh begini-begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini-begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dar-dar, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku.
Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi. Terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK. Itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang benar loh. Hah, orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi keroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan, 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya. Ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah. Presiden Republik Indonesia kelima pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak wae dardor, udahnya malah terus
Sapa iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau nggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang benar loh. Orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu siap ngerti apa siap salah. Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau enggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari enggak kayak robot. Mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar. Mana yang benar harus menurut secara hukum
formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dar-dar, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencaksilat politik itu tidak hanya kita. Tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi, terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu
yang namanya polisi ini gampang ngomongnya, polisi dan kejaksaan, karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan, saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewe. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh, gitu. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini, itu enggak benar, bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan, 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba. Saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya. Yang anak digituin, opa? Apa sih? Si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi, pernah. Presiden Republik Indonesia kelima, pernah gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak bayi dar-dar, udahnya malah terus. Sopo itu jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya, saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa ini? Malu saya udah belah-belah. Pak polisi dengerin saya ya. Ya saya, lo iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok, saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau, orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopowe Jarot. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena tap MPR. Kalau enggak mau aku.
Hanya bedanya bahwa yang melakukan senam dan pencak silat politik itu tidak hanya kita, tapi sudah banyak nih. Tokoh masyarakat sipil, seniman, budayawan, hingga para akademisi, para ahli hukum tata negara, dan para tokoh pro-demokrasi yang memang harusnya gelisah terhadap apa yang kini terjadi. Terutama ahli hukum. Saya sekarang bingung, hukum yang benar itu adanya di mana? Saya bikin MK. Itu konstitusi toh, betul apa salah? Lah tapi kok dibikinnya koyo ngono? Gak ada marwahnya gitu loh. Saya bikin KPK. Loh. Lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono loh. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang benar loh. Hah, orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang ibu bikin? Polisi, saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok gini, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini. Itu enggak benar bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan, 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni. Pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih, enak baik dardor, udahnya malah terus
Sapa iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau.